Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ihsan Siddiq, Ahmad Komi, Nesi Rahmalia, Ridwan Tahirman, dan Rizka Safli Yulianti untuk menyampaikan pemaparan materi kami tentang analisis pelayanan publik. Baiklah, dari video analisis pelayanan publik yang ada di Jepang, kami mengambil kelebihan dan nilai-nilai yang dapat dibangun dan dicontoh dari pelayanan publik yang ada di Jepang. Dari contoh tersebut, kami mendapatkan 16 poin. Yang pertama yaitu, seluruh karyawan di Jepang bekerja dengan giat dari saat mulai bekerja hingga pulang malam. Yang kedua, pelayanan publik di Jepang menerapkan nilai transparansi dalam lingkungan kerjanya. Tata ruang kantor khas Jepang yaitu dari pimpinan hingga staf teknis duduk pada satu ruangan yang sama tanpa sekat sehingga semua bisa melihat bahwa semuanya bekerja. Yang ketiga yaitu pada saat melakukan pelayanan kepada publik, para pegawai akan menatap pelanggan dalam-dalam dengan pola serius, utuh diselingi dengan senyuman. Di sini mereka menerapkan moto eye contact. Yang keempat yaitu gaji pegawai di Jepang tidak berlebihan, tetap sesuai standar gaji di Jepang. Namun mereka tetap memberikan pelayanan dengan baik. Yang kelima yaitu tidak ada kesulitan dalam mengurus berkas-berkas administrasi di kantor pemerintah Jepang. Semuanya akan dibuat mudah dan tidak menyulitkan, namun tetap teliti. Selanjutnya, kelebihan nomor 6, sistem pelayanan Jepang menerapkan prinsip saling percaya para pegawai. Para pegawai akan percaya dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, dan masyarakat juga akan memberikan informasi yang sebenarnya, serta mempercayakan semuanya kepada pegawai. Yang ketujuh, pelanggan yang memiliki kesulitan dalam hal bahasa akan benar-benar dibantu oleh pegawai untuk menyelesaikan masalahnya di kantor tersebut. Yang kedelapan, sistem pelayanan publik Jepang menerapkan prinsip pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Yang kesembilan, pegawai di Jepang benar-benar merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat selama melakukan pelayanan. Atasan dari pegawai juga merasa perlu bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat oleh anak buahnya. Mereka merasa malu karena menganggap kekeliruan selama bekerja menyangkut kehormatan negaranya. Bukan hanya sebuah kantor, namun mereka sampai membawa ke negaranya. Yang ke-10 yaitu pegawai di Jepang memiliki nilai bekerja yang tinggi. Mereka akan masuk ke kantor tepat waktu dan tidak buru-buru meninggalkan kantor sebelum pekerjaannya selesai. Yang ke-11, sistem pelayanan publik di Jepang mengutamakan kejujuran dalam segala hal. Mereka meyakini bahwa kejujuran merupakan prasyarat utama untuk mendapatkan keberhasilan. Yang ke-12 yaitu sistem pelayanan publik di Jepang memperhatikan hal sedetail mungkin, seperti bank yang mampu menyediakan uang receh untuk pedagang dan vending machine yang sudah bertebaran yang berada di Jepang. Yang ke-13, polisi di Jepang lebih bekerja pada fungsi kontrol dan pengambilan keputusan atau decision maker. Kedua fungsi ini memang tidak mensyaratkan badan yang harus berotot dan berisi. Yang ke-14, pemerintah Jepang bersama warganya menjaga kerapihan dan kebersihan di lingkungannya bersama-sama. Yang ke-15, saran transportasi dikelola dengan baik, sehingga membuat masyarakat tidak perlu berkeinginan untuk memiliki kendaraan, kecuali bila tinggal di countryside yang tidak memiliki banyak alat transportasi umum. Dan yang terakhir yaitu, fasilitas kesehatan di Jepang mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah. Para dokter dan perawat melayani dengan keramahan yang tidak berkurang, serta prosedur yang sama sederhananya. Keramahan di sini berarti keramahan yang sebenar-benarnya, dalam artian sebenar-benarnya. Kemudian kriteria pelayanan publik yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat keramahan. Kemudian yang kelima keterbukaan, keenam komunikasi, ketujuh kredibilitas, yang kedelapan kejelasan dan kepastian, dan yang kesembilan keamanan. Kemudian mengerti apa yang diharapkan pelanggan, kenyataan, efisien, dan yang terakhir ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui kriteria pelayanan publik Indonesia berdasarkan Kemenpan nomor 63 tahun 2003, kita dapat menarik prasyarat yang harus dimiliki Indonesia
supaya dapat sebaik pelayanan publik di Jepang. Di dalam Kemenpan nomor 3 tahun 2003 sudah lengkap dan mencakup semua aspek dari pelayanan publik. Nah, apabila kriteria-kriteria tersebut dapat benar-benar diterapkan, bukan hal yang mustahil, pelayanan publik di Indonesia bisa menyamai Jepang. Namun pada kenyataannya kriteria hanya sebuah tulisan belaka, tidak diterapkan. Banyak oknum yang menyampaikan hal-hal tersebut yang berakibat pada pelayanan publik Indonesia sangat kurang. Ditandainya dengan banyak kesenjangan pelayanan publik, ketidakpastian kewenangan, kesenjangan kebijakan dengan implementasi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, Jepang sedang menerapkan hal tersebut sehingga terciptanya pelayanan yang baik, dan kita sebagai pelayan publik bisa belajar banyak dari hal yang diterapkan di Jepang. Seperti diantaranya, yang pertama yaitu kesederhanaan. Kalau ada yang sulit, mengapa dipermudah? Tidak ada dijumpai Jepang, ditandai dengan banyak kemudahan dan fasilitas yang didapat. Dalam pengurusan tersebut, cukup mendatangi kantor kecamatan atau wali kota setempat, mengisi beberapa dokumen, teliti namun tidak menyulitkan. Yang kedua, dalam aspek reliabilitas. Pedagang di Jepang selalu menyiapkan uang receh untuk kembalian, sehingga uang kembalian didapat dalam jumlah yang utuh, sesuai dengan yang tertera pada slip pembayaran, tidak kurang, meski hanya 1 yen. Tidak ada pemaksaan untuk menerima permen sebagai pengganti nominal tertentu seperti yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kita masuk dalam aspek tanggung jawab. Ketika ada kesalahan dalam pelayanan publik, pelayan publik di Jepang bertanggung jawab penuh atas kesalahannya, dengan berkali-kali meminta maaf dan berjanji untuk segera melakukan tindak lanjut. Selain respon yang cepat, dibandingin dengan aksi yang cepat, tidak lama petugas datang untuk meminta maaf dan menarik slip tagihan. Petugas yang datang bukanlah sekelas petugas lapangan. Selanjutnya, ada aspek keramahan. Sudah tidak diragukan bahwa pelayanan publik di Jepang sangatlah ramah. Keramah tamahan petugas di supermarket Jepang. Bila menanyakan keberadaan sebuah barang, maka petugas tidak sekedar memberi arah petunjuk pada Anda, namun dia akan mengantarkan Anda hingga berjumpa dengan barang yang dicari, dan petugas baru akan meninggalkan Anda setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Selanjutnya kita masuk pada aspek keterbukaan. Barang dijual murah dengan kondisi tidak sempurna, namun pedagang di Jepang menerangkan bahwa kondisi barang tersebut tidak sedikit cacat. Setelah itu kembali memastikan apakah jadi dibeli atau tidak. Tidak seperti di Indonesia yang malah memberikan, kalau bisa memberikan yang buruk. Yang keenam yaitu komunikasi. Di Jepang, pembeli benar-benar diberikan informasi secara jelas mengenai barang yang akan dibeli. Meskipun kondisinya kurang baik, tetap dijelaskan oleh penjual, sehingga terbangun kepercayaan antara pembeli dan penjual dan menghilangkan istilah membeli kucing dalam karung. Pada aspek kredibilitas, budaya jujur di Jepang sangatlah dijunjung tinggi, baik untuk hal berdagang atau pelayanan publik lainnya. Pedagang di Jepang paham betul bahwa kejujuran adalah prasyarat utama keberhasilan dalam berdagang. Tidak perlu meraup untung sesaat dalam jumlah besar, bila nantinya akan kehilangan pelanggan, sehingga sistem berlandaskan kejujuran akan cepat maju dan meningkat, sekaligus sangat efisien. Selanjutnya, pada aspek kejelasan dan kepastian. Baiknya sistem dan sarana transportasi di Jepang membuat tidak berkeinginan untuk memiliki kendaraan sendiri. Transportasi di Jepang didominasi oleh angkutan publik, baik seperti bus, kereta lokal, ekspres, super ekspres, Shinkansen, dan pesawat terbang antar wilayah. Pada nomor 9, pada aspek keamanan. Layanan publik di Jepang untuk pejalan kaki di Jepang sangatlah aman. Tempat menyeberang sudah disediakan, cukup menunggu lambing pejalan kaki berubah menjadi hijau, tanpa perlu menengok ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya pada aspek yang ke-10, mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan. Dalam hal transportasi umum, apabila transportasi umum sudah menjadi pilihan utama untuk digunakan, artinya sistem dan sarana transportasi di Jepang sudah mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Pada aspek kenyataan,
Pola pikir tentang rumah sakit atau klinik swasta akan memberikan perlakuan yang berbeda kepada para pemegang kartu asuransi. Apalagi untuk kami yang mendapatkan kartu tambahan khusus keluarga yang tidak mampu, di Jepang tidak berlaku. Para dokter dan perawat melayani dengan keramahan yang tidak berkurang, serta prosedur yang sama sederhananya. Keramahan di sini berarti keramahan yang sebenarnya. Baik Anda kaya ataupun miskin, proses masuk dan keluar dari rumah sakit di Jepang adalah sama mudahnya. Pada aspek efisien, kita dapat mengambil contoh pada sebuah toko elektronik Jepang. Seorang petugas yang menjelaskan spesifikasi komputer yang Anda tanyai adalah juga kasir tempat Anda membayar staf, serta petugas yang melakukan packing akhir terhadap komputer yang Anda beli. Dan yang terakhir pada aspek ekonomis, kesehatan dan rumah sakit Jepang mengerti benar bahwa orang yang sehatlah yang lebih mampu memajukan bangsa dan negaranya. Mahasiswa Kobe University wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis setahun sekali. Fasilitas kesehatan di Jepang mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah. Dengan ikut program asuransi mahasiswa, hanya perlu membayar 30% dari biaya berobat. Dari yang 30% tersebut, sebagai mahasiswa asing, saya akan mendapatkan tambahan potongan sebesar 80%, yang belakangan turun menjadi 35% dari Kementerian Pendidikan Jepang. Berstatuskan mahasiswa, kami membayar premi asuransi per bulan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang kebanyakan. Setelah kita membahas tentang keterkaitan pelayanan publik di Jepang dengan Indonesia yang berdasarkan Kemenpan tadi, dapat kita lihat alternatif kebijakannya, yaitu membuat atau menentukan standar pelayanan publik. Dengan adanya standar tersebut, pelayanan publik ini maka memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapatkan pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Memberi fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik, dan meningkatkan mutu pelayanan. Nah, dari artikel pelayanan publik di Jepang tersebut, kita dapat mengambil 6 pelajaran yang didapat. Di antaranya yang pertama yaitu bahwa di negara maju seperti Jepang, para aparatur negaranya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat, tidak mempersulit urusan, dan dengan sepenuh hati melayani dan memberikan fasilitas untuk masyarakatnya, baik warga negara maupun warga negara asing. Yang kedua, sikap tidak perhitungan terhadap pekerjaan patut dicontoh. Sikap malu orang Jepang haruslah kita tanamkan pada diri kita selaku aparatur negara, yaitu malu jika bekerja hanya pas-pasan dan malu ketika melakukan kesalahan. Kita juga harusnya tidak enggan mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab, bukan malah berbalik dan angkat tangan, pura-pura tidak tahu, atau bahkan marah dan menyalahkan pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk menciptakan sistem yang baik, selalu mensyaratkan kejujuran. Sistem berlandaskan kejujuran akan cepat maju dan meningkat, sekaligus sangat efisien. Sikap kejujuran ini juga berlaku bukan hanya di pemerintahannya saja, melainkan seluruh aspek negara seperti perdagangan, pendidikan, apapun aspek yang ada di kehidupan bernegara. Yang keempat, meski kekurangan lahan, tetapi pemerintah Jepang tidak serta-merta menggeruk bukit-bukit menjadi perumahan, melainkan membiarkan kehijauan pegunungan tetap melekat di padatnya kota-kota yang ada di Jepang. Yang kelima, fasilitas yang diberikan pemerintah yang baik seperti transportasi umum yang ramah lingkungan membuat rendahnya tingkat polusi di Jepang. Pelayanan kesehatan dan jaminan asuransi yang tidak memandang bulu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu intinya hal yang dapat kita contoh dari negara Jepang adalah menjadi aparatur negara yang melayani sepenuh hati, menjunjung tinggi sikap malu, bertanggung jawab, jujur, tidak memandang kelas, bekerja secara profesional, dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Baiklah, sekian pemaparan materi kami tentang analisa pelayanan publik Jepang dan keterkaitannya dengan pelayanan